tentang bunuh diri dalam stoikisme, dalam stoa, yang seperti sudah juga teman-teman tahu, sebuah filsafat yang sekarang ini sedang naik daun begitu, sedang banyak digandrungi, bahkan buku-bukunya terjual dan mendapat label mega bestseller. Nah, sebenarnya apakah filsafat stoa hanya berhenti di sana atau masih ada sisa-sisa yang masih kita bisa pelajari? Nah, saya menawarkan sebuah tawaran pemikiran dari orang-orang yang hidup di abad 3, abad 3 sebelum Masehi sampai abad 2, abad 3 setelah Masehi, tentang bagaimana keputusan untuk bunuh diri itu memang dilakukan oleh para filsufnya sendiri. Saya buka dengan pertanyaan, apa kabar teman-teman semua? Pertanyaan yang kadang-kadang sederhana tapi menjadi semakin punya makna yang mendalam belakangan ini ya. Saya menemukan sebuah survei begitulah ya dari lembaga, sebuah komunitas namanya Into the Light. Into the Light adalah komunitas pencegahan bunuh diri remaja di Indonesia. Nah, komunitas ini bekerja sama dengan Change.org melakukan survei. Sebenarnya gimana sih kondisi psikologis orang-orang Indonesia itu selama pandemi? Nah, mereka survei dan hasilnya seperti ini yang saya dapatkan, bahwa 98% dari respondennya itu ternyata merasa kesepian dalam sebulan terakhir. Survei ini muncul terbit begitu tahun 2021, tahun ini bulan Agustus, maka bulan Juli ternyata ada 98% dari respondennya yang merasa kesepian, dan 2 dari 5-nya itu merasa lebih baik mati dan ingin melukai diri sendiri dalam 2 minggu terakhir. Lebih dari 50% ingin menyakiti diri sendiri, khususnya kelompok-kelompok minoritas, entah itu minoritas seksual, entah itu minoritas gender. Tapi setelah didalami oleh survei ini, ternyata ada 86% partisipan itu menganggap orang yang pernah kepikiran bunuh diri akan selalu berpikir dan berusaha bunuh diri, padahal nyatanya enggak. Ketika dia berpikir, berdiskusi mungkin ya, mewacanakan bunuh diri, ternyata tidak terwujud dalam tindakan. 86%. 66%-nya omong-omong tentang bunuh diri gitu. Sharing tentang bunuh diri, justru sebaliknya. Justru mereka akan ditarik untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri itu sendiri. Dan bahkan tidak ada partisipan yang menjawab benar. Sebenarnya bunuh diri itu fakta-faktanya bagaimana? Penyebab-penyebabnya bagaimana? Sebenarnya mereka masih rancu juga dengan kata bunuh diri. Maka, padahal menanyakan keinginan bunuh diri kepada seseorang tidak akan memicu orang tersebut untuk mencoba bunuh diri. Ketika mungkin kita ya di sini mendiskusikan tentang bunuh diri, sebenarnya itu justru menarik kita untuk tidak melakukan bunuh diri. Dan kalaupun kita ada gejala-gejala seperti itu, tempatnya sebenarnya bukan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Mungkin para psikolog, mungkin para psikiater gitu. Supaya gejala-gejala itu terolah. Karena di sini saat ini saya ingin menunjukkan justru dari sudut pandang filsafat orang-orang dari abad 3 sebelum Masehi yang sudah punya gagasan, dan mereka juga lakukan tindakan bunuh diri itu, tapi dengan alasan, dengan sebab-sebab yang sungguh jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Nanti kita akan lihat sebabnya. Sedikit penghantar, teman-teman tahu ya, filsafat Stoa, filsafat yang lahir di Athena. Orang-orangnya itu ingin diskusi, ingin obrol-obrol gitu, tapi
pengen jauh-jauh dari agora, jauh-jauh dari pasar supaya sepi, nggak terlalu banyak suara, maka mereka memilih tempat di beranda begitu, di dekat tiang-tiang bangunan kuil. Mungkin gambarannya bisa seperti ini. Mereka berdiskusi seperti ini, tapi yang lebih utama bagi mereka bukan soal istilah-istilah teknis yang jelimet itu, tapi lebih kepada bagaimana ya supaya saya bisa hidup dengan lebih baik, dengan lebih utama. Teman-teman sudah tahu, ada doktrinnya yang terkenal, populer sekali, ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Pasti kalau kita bicara tentang stoa, pasti nggak bisa lepas dari dua dikotomi ini. Apa yang di dalam kendali? Ya, jiwaku. Hanya itu, jiwaku. Di dalam jiwaku ya ada penilaianku, karena di sana ada hegemonikon, ada keputusanku, ada pemikiranku, dan di luar kendali ya semua yang di luar jiwa, termasuk pada ekstrimnya hidup kita. Nah, kalau gitu kita bisa bertanya ya di sini. Kalau hidup itu di luar kendaliku, kenapa harus ku jaga? Kenapa harus aku olahraga, makan sehat gitu? Padahal yang kita pentingkan kan bagi stoa yang di dalam kendali kita. Asal kita bisa melekat semua representasiku, ku kendalikan di dalam kendali, di dalam jiwaku, yang ini akan menjadi tanpa makna. Tapi kenapa kita pada faktanya kita menjaga kesehatannya? Kita makan yang sehat, pakai masker di tengah COVID, atau di titik sebaliknya, justru orang-orang stoa itu karena kehidupan di luar kendali, justru mereka bisa memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Padahal itu di luar kendaliku. Nah, saya memunculkan sebuah kategori baru ya. Mungkin teman-teman juga baru pernah dengar kata yang dalam bahasa lain Latin, dalam bahasa Yunani, katanya adalah katekonta. Menurut terjemahan yang saya ikuti, katekonta artinya yang layak, tindakan yang layak, tindakan yang boleh dilakukan tapi enggak juga enggak apa-apa, sifatnya jadi enggak wajib. Tetap yang wajib itu tetap melekat pada kendaliku, jiwaku, pemikiranku. Tapi ketika kita berhadapan dengan sesuatu atau apa-apa yang berada di luar kendali, itu juga layak kuperjuangkan. Katakanlah layak bagiku untuk menjaga kesehatan, layak bagiku sebagai seorang stoik untuk keluar dari dunia ini asal syarat-syarat kemungkinan terpenuhi. Maka kita bisa tarik bahwa ada justifikasi dalam soal bunuh dirinya stoa dari kata ini, kata katekonta. Nah, kita bisa bertanya, mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan, ini juga pertanyaan yang saya ajukan di tulisan itu. Apakah stoa mendukung peristiwa bunuh diri, misalnya akibat putus cinta, akibat tugas-tugas yang nggak ada habisnya. Baru selesai yang satu, udah ada lagi nambah dua. Tugas sekolah mungkin, atau tugas pekerjaan kita. Atau mungkin kita bunuh diri karena nggak punya teman. Apakah stoa mendukung itu? Nanti akan kita jawab sama-sama di akhir. Sebelum ke sana, karena kita sudah lihat tadi ada semacam kategori baru, sehingga orang-orang itu punya minat juga untuk mengurusi hal-hal yang di luar kendaliku. Itu juga menjadi mengapa para filsuf Stoa Romawi, Seneca kita kenal, dia adalah seorang bankir, seorang penasihat Nero, bergulat di dunia pemerintahan. Kita kenal nama Cicero juga, seorang konsul di Roma. Mereka kenapa ya kok bergulat di dunia politik, sementara kan dunia politik, pemerintahan itu kan sesuatu yang di luar diriku. Nah, karena ada katekonta tadi. Begitu juga dengan kehidupan. Nah, katekonta mendapat justifikasi bagi saya, menurut saya, dari satu konsep fisika stoa
sama seperti kita belajar filsafat ya, kan dibagi-bagi, ada logikanya. Dalam Stoa juga ada pembagian itu, ada pembagian logika, pembagian etika, dan pembagian fisika. Etikanya kan yang sangat kuat adalah soal refleksi moralitas kita. Logikanya tentang bagaimana representasi, bagaimana objek itu bisa kuketahui. Dan fisika semacam diskursus tentang alam semesta, sekaligus juga tentang struktur-struktur sosiobiologis manusia. Itu fisika Stoa. Stoa punya fisika, dan satu kata kunci yang bisa menjadi pendasaran bagi tindakan yang layak adalah oikeiosis. Oikeiosis dari kata oikon, kita tahu artinya rumah tangga, atau juga ada para penafsir, para ahli yang mengartikannya sebagai pemeliharaan diri seperti Along. Ada juga yang menafsirkan sebagai cinta kasih begitu. Oikeiosis sebuah konsep yang diciptakan oleh filsuf Stoa bernama Hierokles, mau mengatakan bahwa semua orang, semua makhluk, kata dia, pada dasarnya itu punya dorongan dasar yang sama, yaitu pemeliharaan diri. Coba aja kamu lihat, ketika seekor katakanlah kambing lahir, sesaat setelah kambing itu lahir, kambing itu pasti ingin mencari induknya, mencari perlindungan, mencari induknya, mencari perlindungan. Supaya apa? Supaya dia memelihara dirinya. Dia langsung mencecap susu ibunya misalnya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi pemeliharaan dirinya. Kemudian dia menyadari, bagian yang kuat di dalam diriku ini tanduk, terus bagian yang lemah di dalam diriku itu bagian yang sini. Itu tumbuh secara tidak sadar sebagai naluri bahwa saya perlu memelihara diri saya. Dan pada manusia juga dengan rasionya ya. Ketika tumbuh dewasa, kita punya rasio, punya pemikiran, akal budi yang semakin matang. Kita menyadari bahwa mama, papa saya, ayah, ibu saya itu bagian dari diriku. Maka harus kujadikan saudaraku, harus kujadikan keluargaku, sehingga aku bisa memelihara diriku dan bertumbuh dengan lebih baik lagi. Nah, kesadaran itu bertumbuh, makin lama makin meluas. Mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga, membesar ke lingkup RT, RW misalnya. Tetanggaku itu juga bagian dari diriku. Tetanggaku juga adalah saudaraku yang harus kujadikan keluargaku demi pemeliharaan diriku. Nah, kemudian kesadaran itu meluas sampai mungkin warga negara Indonesia juga adalah bagian diriku, yang adalah saudaraku juga, sampai ujungnya kata Hierokles, seluruh umat manusia ini adalah saudaraku, sehingga harus kuperlakukan seperti aku memperlakukan diriku sendiri. Maka ada semacam justifikasi bahwa kita harus berhubungan, justru harus berhadapan dengan lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang berada di luar diri kita. Itu mengapa Stoa dengan katekonnya itu bisa ya mengurusi hal-hal yang berada di luar kendali kita, tapi tetap dengan batasan. Dari sini juga mungkin bisa kita tarik, kita interpretasi ke konsep kosmopolitanisme, kosmospolites itu ya. Kemudian soal bunuh diri juga, bagi Stoa ada doktrin terkenal yang bernama kekembalian yang sama. Eternal recurrence. Nah, mungkin kalau saya buat diagramnya akan menjadi seperti ini. Penting bagi kita tahu di dalam Stoa itu semacam kosmologinya, semacam cara berada di dalam kosmosnya itu tidak seperti yang kita pahami sekarang lewat agama-agama monoteis ya.
Tapi mereka punya kehidupan yang melingkar. Ketika kamu sudah lahir, jalani kehidupan, nanti kamu meninggal, setelah itu kamu akan hidup lagi. Seperti identik seperti sebelumnya yang kamu hidupi itu. Maka kalau kita mau membicarakan tentang manusia, lingkaran kehidupan manusia, persis di sana kita juga membicarakan kosmosnya. Karena doktrin itu ada dalam doktrin kosmosnya Stoa. Tapi kalau kita baca kosmosnya Stoa, tidak bisa kita lepaskan dari doktrin biologinya Aristoteles. Mungkin bagi teman-teman yang membaca dengan sungguh-sungguh Aristoteles, terutama bagian biologi, itu punya pengaruh yang lekat, pengaruh yang pekat pada kosmosnya Stoa. Maka kosmologinya Stoa namanya kosmobiologi. Artinya, seluruh alam semesta ini bisa aku jelaskan lewat penyelidikan terhadap apa-apa yang ada di dalam diriku. Maka kosmos itu bisa kita lihat, atau diriku bisa juga dilihat dari kosmos dan juga sebaliknya. Karena di dalam kosmos ada dua prinsip. Karena bagi Stoa ya kita juga harus ingat, di dalam Stoa semuanya itu materi, bahkan jiwaku juga adalah materi. Nah, di dalam kosmos, di dalam diri manusia itu sebenarnya ada dua prinsip. Prinsip yang ilahi, karena kita punya percikan logos dari yang ilahi itu, dan di dalam dirinya sendiri juga materi, tubuh, yang menggerakkan sekaligus digerakkan. Kedua prinsip ini sebenarnya ada di dalam satu tubuh yang sama, itu semacam menjadi terpisah karena semacam ada abstraksi saja di dalam pikiran kita. Dan kosmosnya Stoa dan manusianya Stoa itu hidup. Kosmos itu hidup ya. Kosmos itu ada lahirnya, ada perjalanan hidupnya, dan ketika mereka kosmos itu memuai, membesar sampai batas tertentu dan sudah tidak bisa tertampung lagi, kosmos itu meledak. Mungkin kalau dalam diri kita meninggal begitu. Nah, ledakan itu namanya konflagrasi. Ledakan besar, hancur semua-muanya, dan kembali lagi ke awal. Jadi melingkar. Jadi ketika saya mungkin ada di sini jam segini dengan pakaian ini, nanti ketika saya meninggal dan saya hidup lagi, saya duduk persis di sini dengan pakaian ini di jam segini. Begitu loh kira-kira. Maka dari itu mereka menyadari, oh orang nanti kalau saya mati, saya nggak harus mikir kok saya harus kemana nanti ya, saya ke neraka atau ke surga gitu. Tidak ya, tidak seperti itu di dalam Stoa. Mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupannya itu melingkar. Saya tahu nanti setelah saya mati saya akan kayak gini lagi. Maka yang dikejar bukannya badan fisikku, tapi yang dikejar adalah apakah aku menjadi seorang yang utama. Ini dua buku yang menjadi kesibukan saya akhir-akhir ini untuk membaca. Kalau teman-teman juga tertarik membaca Stoa, khususnya tentang kosmologinya, ada The Origins of Stoic dan Hierocles. Ini yang menjadi rujukan saya menjelaskan justifikasi Stoa soal oikeiosis. Ini saya mengkompilasi begitu ya, para pemikir Stoa yang semacam secara eksplisit menuliskan gagasannya pemikiran tentang bunuh diri. Ada Epictetus yang mengatakan, menulis dalam diskurs, jika manusia tidak bisa hidup selaras dengan alam, artinya saat itulah waktunya ia meninggalkan dunia. Seneca, alam hanya meminta sedikit saja, yaitu manusia menyesuaikan kebutuhannya pada alam. Namun, jika kebutuhan telah menguasaimu, keluarlah dari hidup, daripada kebutuhan itu mengganggumu. Senada dengannya Marcus Aurelius Meditations, rasio tidak menuntut manusia untuk tetap hidup jika ia tidak bisa berbuat baik dan murah hati. Cicero,
daripada ketika kita hidup untuk melayani Tuhan yang kejam, lebih baik orang itu untuk meninggalkan dunia. Terang-terangan ya, memang para filsuf Stoa ini menulis tentang doktrin bunuh dirinya. Nah, ini posisi saya. Bunuh diri Stoa itu bukan dari kehendak bebasnya. Bukan dari kehendak bebasnya si Seneca misalnya. Bukan dari kehendak bebasnya Cato. Tapi mereka melakukan bunuh diri karena itu semacam jalan yang sudah ditawarkan oleh alam. Atau mungkin sederhananya ya sudah memang tertakdirkan seperti itu. Karena kita tahu pekat sekali nuansa fate, fatum di dalam iklim Stoa ya. Jadi bukan mereka meninggal, mereka bukan memilih untuk memutuskan diri sendiri untuk ya misalnya karena nggak punya uang lalu saya sedih, depresi, lalu saya atas keputusan bebas saya menusuk diri saya sendiri untuk meninggal, nggak seperti itu ya. Mungkin saya mencari-cari contoh yang relevan dengan kita sekarang. Mungkin bisa seperti ini ya situasinya. Kalau orang tua kita di rumah sakit, sakitnya sudah terminal, alat bantu rumah sakit nempel di sana sini begitu, dan hidupnya sudah vegetatif. Kalau alatnya dicabut, ya sebenarnya sudah meninggal orang tua kita itu. Nah, di hadapan seperti itu kita ditanyakan, orang tua kita, perlukah kita cabut alat-alat kedokteran itu atau kita pertahankan? Nah, mungkin itu ya contoh yang bisa kita kait-kaitkan dengan posisi saya yang ini. Jadi sebenarnya mau mengatakan juga ya sudah tidak ada jalan lain sebenarnya. Ada dua filsuf Stoa yang melakukan bunuh diri. Kita tahu ada Cato muda ya, Marcus Porcius Cato yang hidup sezaman dengan Julius Caesar. Ada juga Seneca yang hidup sezaman dengan Nero. Mereka berdua melakukan praktik bunuh diri. Ini lukisan terkenal yang menggambarkan detik-detik kematian Cato. Ketika itu kalau diceritakan bahwa lewat laporan Plutarch, Cato dikatakan sedang di dalam kamarnya begitu malam-malam mau baca buku. Terus ketika dia lagi asik baca buku, dia lihat-lihat sekeliling, loh kok pisau yang biasanya menggantung di kamarku itu, di dinding kamarku itu kok hilang ya? Kemana? Makanya dia panggil pelayannya. Pelayan, carikan pisau yang biasa ada di dinding kamarku. Nah, situasi seperti itu dia pikirkan, wah sepertinya ada yang gak beres nih malam ini. Gak pernah seumur hidupku pisau itu hilang dari tempatnya. Tapi kok sekarang gak ada? Nah, dia berpikir, melihat lagi, merefleksikan lagi, oh sebenarnya sepertinya ada yang gak beres nih malam ini. Dia sudah menyadari bahwa karena dia juga tidak sepakat dengan Julius Caesar, mereka bertengkar, kayaknya hari ini menjadi hari terakhirku, kata Cato. Akhirnya singkat cerita, pelayannya datang membawakan pisau itu. Ini tuan, pisaunya ketemu, saya sudah temukan. Oh ya udah, terima kasih. Keluarlah. Pisau itu dibuka dari sarungnya. Oh, pisau ini masih tajam. Dia mengatakan, aku menjadi tuan atas diriku sekarang. Singkat cerita, Cato menusuk dadanya begitu, dan tapi dia nggak mati. Terus juga ada adegan-adegan yang tragis, intinya mau mengatakan bahwa ia mengakhiri dirinya sendiri dengan menusuk pedang itu ke dalam tubuhnya karena dia mencium bau-bau nggak sedap. Malam itu kok bisa-bisanya pisauku hilang gitu ya. Mungkin kalau saya tunggu semakin malam lagi ada
algojo, orang suruhannya Caesar yang akan membunuhku. Nah, aku nggak mau untuk meneruskan jasaku membantu Caesar yang jahat itu. Lebih baik daripada aku kehilangan integritasku, daripada aku kehilangan keutamaan diriku yang lebih penting daripada hidup badan fisikku, lebih baik aku mengakhiri hidup dengan cara ini. Jadi kalau kita bisa lihat ya, sebenarnya nggak ada tawaran lain. Dia pasti meninggal, dia pasti mati. Tapi caranya, dia memilih dengan cara yang lebih bermartabat, dengan bunuh diri itu. Ada seorang penafsir yang mengatakan Cato tidak pergi dari kehidupan ini tanpa menyadari adanya tawaran alam. Nah, di depan fakta itu, di depan tawaran alam, di depan takdir fatum seperti itu, ia memilih mati dengan tangannya sendiri. Ia menerima dengan tangan terbuka takdir itu. Sekali lagi bagi Stoa ya, mereka hidup itu memang untuk menyelaraskan diri dengan alam yang sudah sempurna itu. Jadi bukan atas keputusan sebebas-bebasnya, tapi demi untuk menyelaraskan dengan alam. Seneca, ini lukisannya juga yang terkenal, The Death of Seneca, sama ya, mirip-mirip. Ia hidup terhormat, orang yang kayanya itu luar biasa, bankir sekaligus penasehat Nero yang dari kecil dididik untuk menjadi pembesar di Roma, tapi ketika sudah menjadi kaisar, akhirnya juga dia disingkirkan, Seneca juga disingkirkan. Di depan dua algojo, Seneca memilih untuk mengakhiri hidupnya di tangannya sendiri. Diceritakan bahwa dia dibantu oleh semacam pelayannya begitulah ya, dengan memotong nadinya dan berendam di bak panas yang katanya kalau berendam di bak yang panas itu aliran darahnya lebih cepat keluar gitu. Dan di akhir-akhir hidupnya juga dia masih ditemani muridnya untuk mencatat kata-kata terakhir Seneca. Jadi di depan tawaran alam seperti itulah para filsuf Stoa memilih untuk tidak lari, bahkan mereka membunuh dirinya sendiri. Ini yang saya ambil kata-kata Seneca sendiri dalam Moral Essays. Kita akan menunjukkan bahwa segala jenis perbudakan selalu ada jalan menuju kebebasan. Jika jiwa sakit dan karena ketidaksempurnaannya menjadi tak bahagia, manusia dapat mengakhiri kepedihan dan hidupnya. Apapun yang kamu lihat, selalu ada jalan untuk mengakhiri penderitaanmu. Lihat tebing itu, di bawahnya ada jalan menuju kebebasan. Apakah kamu lihat laut itu, sungai itu, sumur itu? Di sana terletak kebebasan di dasarnya. Apakah kamu lihat pohon itu, kerdil, sakit dan tak berbuah? Di ranting-rantingnya lah tumbuh kebebasan. Apakah kamu lihat tenggorokanmu, kerongkonganmu, jantungmu? Di sana ada jalan keluar dari perbudakan. Apakah jalan keluar yang saya perlihatkan kepadamu terlalu berat dan melelahkan? Apakah jalan itu membutuhkan banyak keberanian dan kekuatan? Apakah kamu bertanya di manakah jalan tanpa hambatan menuju kebebasan? Jawabannya di setiap pembuluh darahmu. Di sini kita juga bisa bertanya, tadi kita di awal saya sudah katakan juga ada semacam justifikasi fisika begitu ya, tentang pemeliharaan diri. Apakah bunuh diri itu enggak berlawanan ya dengan pemeliharaan diri? Jawabannya tidak. Cicero dalam bukunya menuliskan bahwa self, diri, itu ada dua. Ada self sebagai tubuh fisik, ada lagu self sebagai keutama jiwa. Dan yang terakhir inilah yang lebih penting bagi filsuf Stoa. Karena saya tahu setelah saya mati, toh saya akan hidup lagi, kehidupanku akan melingkar. Maka penting bagiku untuk memelihara keutamaan diriku. Aku tetap menjadi orang yang baik dan bermartabat. Itu tidak boleh
hilang dari diriku. Karena kita ingat juga ya, bahwa doktrin nomor 1 dari etika itu, yang baik adalah yang berkeutamaan. Di luar itu tidak ada. Maka keutamaan jiwa lebih tinggi posisinya daripada self sebagai tubuh fisik. Dan perlu kita ingat juga bagi Stoa, kehidupan belum seperti sepenting, urgent seperti yang kita pahami sekarang begitu ya. Bagi mereka kehidupan itu seperti penginapan aja. Dan kita itu tamu-tamunya. Ya kalau waktunya udah habis, kita harus check out. Kapan waktunya nggak penting lagi. Maka bagi mereka mungkin bisa kita tafsir hidup bukan perkara durasi. Saya masih ada waktu lagi, Mas, atau sudah habis? Mungkin bisa dipersingkat untuk waktunya, Kak Yohanes, karena setelah ini ada sesi selanjutnya agar segera dibuka sesi tanya jawab juga. Oke, kalau begitu ini terakhir sih saya cuma mau menunjukkan teks-teks yang mendukung bahwa orang-orang Stoa menulis secara eksplisit tentang bunuh diri itu sendiri dari Seneca dan Marcus Aurelius. Ini yang terakhir, kita lihat bahwa betapa pentingnya takdir bagi Stoa. Mereka mengatakan iya kepada takdir, kepada alam, daripada kamu terseret-seret oleh takdir yang pasti niscaya ada itu, lebih baik kamu mengatakan iya. Saya pikir saya berhenti di sini, Mas Arief. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari Kak Yohanes tentang bunuh diri menurut tradisi di Stoa, filsafat Stoik. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan, dan sebelumnya saya ingin memberitahu pada teman-teman peserta bahwasanya untuk pertanyaan dari kami panitia membatasi 1 karena sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin saya akan membacakan 1 untuk Kak Yohanes dari Mas Bayu. Maaf, mau tanya pandangan perspektif filsafat perihal bunuh diri, mengapa tidak legal di Indonesia dengan metode suntik mati? Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Kak Yohanes. Terima kasih pertanyaannya Mas Bayu. Untuk mempersingkat waktu juga mungkin itu di luar kapasitas saya sepertinya Mas. Jadi saya mohon maaf untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang ahli tentang legal atau tidaknya metode suntik mati begitu ya Mas. Terima kasih Mas. Oke, karena pertanyaan tadi mungkin masih di luar konteks narasumber kita, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Mas Nurudin. Apakah stoicisme mengenal konsep martir? Apakah bunuh diri ini dibolehkan hanya ketika ada tanda-tanda alam? Apakah ada cara khusus membaca tanda-tanda alam ini? Apakah jalan yang disediakan alam ini saat tertentu mengindikasikan stoicisme meyakini alam memiliki semacam mind sendiri? Apakah konsep bunuh diri stoicisme bisakah dipakai untuk menjelaskan atau mengkritik tren bunuh diri saat ini yang meningkat dan karena hal-hal sepele? Sebagaimana tergambar di meme misalnya, apakah stoicisme dalam konteks saat ini menolak upaya perpanjangan usia manusia lewat berbagai macam teman sains? Seperti itu mungkin dari beberapa pertanyaan dari Mas Nurudin bisa ditanggapi oleh Kak Yohanes. Terima kasih. Terima kasih Mas Nurudin pertanyaannya. Ada banyak pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawab atau merangkum seperti ini. Alamnya Stoa itu memang kalau sejauh pembacaan saya ya Mas ya, dia alam yang hidup sekaligus punya intelek, dia punya rasio gitu. Dan di dalam alam itu sendiri sudah terkandung segala sesuatu yang baik. Dan kita manusia sifatnya hanya menyesuaikan saja dengan alam. Tentu ini ada latihan-latihannya.
ada semacam latihan-latihan yang bisa kita ikuti untuk terlatih, terbiasa untuk membaca tanda-tanda alam. Tapi sekali lagi, ya, alam itu memang sudah intelek, sudah logis, sudah cemerlang dari sananya, sudah sempurna. Karena di dalam alam terkandung juga tadi yang saya sebutkan, mungkin sedikit tentang api ilahi itu. Atau ada para penafsir juga yang sudah menafsirkan bahwa alam ini ya semacam Tuhannya Stoa. Gitu. Begitu yang bisa saya tanggapi, Mas Arief. Baik, terima kasih banyak ke Kak Yohanes. Mungkin untuk sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, barangkali ada closing statement dari Kak Yohanes, mungkin bisa untuk menanggapi tren bunuh diri pada masa kini, atau mungkin ada yang ingin terakhir disampaikan dari Kak Yohanes. Silakan. Ya, Stoa memang secara nyata ya mendorong para pengikutnya, pemikirnya untuk bunuh diri, tapi sekali lagi bunuh diri Stoa itu sungguh jauh berbeda dengan bunuh diri yang kita pahami sekarang. Bedanya, karena bagi Stoa, putusan yang diambil itu adalah hasil penyelarasan diriku aja dengan alam. Di depannya itu aku sebenarnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, yang penting bagiku adalah yang menjadi pribadi yang utama itu. Maka bunuh diri itu bukan aktivitas kehendak bebas manusia yang otonom gitu ya. Karena ketika mati, Stoa tahu kemana saya akan kembali, yaitu ke alam itu juga, menyatu dengan alam sendiri. Maka pertanyaan-pertanyaan kemana saya mati, ke surga atau ke neraka itu nggak relevan bagi penganut ajaran Stoa. Kematian itu harus diterima dengan tangan terbuka, jangan dilawan. Sikap melawan kematian yang mungkin ya karena takut, mungkin karena belum siap, masih banyak dosa, khawatir akan keluarga yang ditinggalkan. Bagi Stoa itu semua adalah emosi negatif yang harus ditundukkan kepada rasio. Supaya penilaianku adalah penilaian melekat, kata Leptike itu ya. Maka hidup ini bukan milikku, memang benar. Aku harus berkata iya jika suatu saat hidupku ini diambil oleh yang memiliki hidupku. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran semacam itu, maka menghadapi kematian, menghadapi macam-macam persoalan hidup akan kita tatap dengan lapang dada. Mungkin itu, Mas. Terima kasih banyak Kak Yohanes atas closing statement-nya. Mungkin sebelum saya alihkan untuk penanya tadi, yaitu Mas Nurudin bisa mengirimkan nomor handphonenya